Tiba-tiba terdengar jeritan dan tawa Kunti yang menyeramkan dari HP Rina. Audio video dramatic reading Satu Hari yang Mencekam. Episode Auto Karma, karya Purwakaida. Hari masih sore. Aku menyeruak masuk ke rumahku. Langkahku lebar dan cepat. Badanku sempoyongan. Aku ketakutan. Beberapa kali aku berusaha memejamkan mataku, sementara tanganku mengibas-ngibaskan sesuatu yang ada di hadapanku. Sesuatu yang mengerikan dan menakutkan. Sesuatu yang tidak bisa kalian lihat dan tidak pernah aku lihat selama ini. Aku berteriak-teriak minta pertolongan mamaku. Aku menangis. Suaraku berubah agak serak. Mamaku keluar dari kamarnya dengan heran. Aku terduduk lemas di ruangan itu, seraya menangis ketakutan. Aku memejamkan mataku dan menggelengkan kepala dengan keras. Aku berharap bisa menjauhkan semua hal yang sedang kulihat secara terang benderang. Rina, ada apa, Rin? Tolong aku, Ma! Tolong aku! Ada apa, Rina? Kenapa kamu pulang teriak-teriak gini? Ada apa? Aku takut. Takut kenapa? Kenapa kamu nangis begini? Aku takut, Ma. Aku takut. Aku takut. Aku takut, Ma. Aku takut, Ma. Aku takut, Ma. Iya, takut kenapa? Coba lihat Mama. Buka mata kamu. Aku menangis sesenggukan dan merasa sangat tidak berdaya. Aku gak berani. Aku sedang merasa kena teror. Aku diteror oleh penglihatanku yang tiba-tiba bisa melihat puluhan, bahkan ratusan makhluk halus di hadapanku. Jumlah mereka sangat banyak, Ma. Sangat banyak. Mereka siapa? Banyak. Jumlah mereka sangat banyak, Ma. Banyak. Aku menjerit-jerit, seraya membekap wajahku. Mamaku semakin panik. Rina! Rina! Kamu kenapa, Nak? Kamu kenapa? Jangan bikin Mama bingung, sayang. Hantu, Ma. Hantu. Aku lihat mereka ada di mana-mana. Di belakang Mama juga ada. Awas, Ma. Di belakang Mama ada. Ada hantu berambut panjang. Wajahnya seram. Awas, Ma. Awas, Rina, Ma. kamu jangan bikin Mama takut. Awas, Ma. Awas, Ma. Jangan di situ, Ma. Jangan di situ, Ma. Awas, Ma. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Awas, Ma. Rina, ada tamu di luar. Biar Mama buka dulu pintunya. Assalamualaikum. Assalamualaikum.
Assalamualaikum. Mama, tolong aku, Ma. Mama. Tante, maaf Tante. Saya Eza, teman kampus Rina. Eza, anak saya kenapa? Kok pulang-pulang teriak-teriak gini? Tante, tadi Rina kena dikerjain sama teman kampus. Dikerjain gimana? Itu Tante, ada anak kampus, namanya Hani Tante. Dia balas dendam ke Rina. Balas dendam gimana? Dia kenapa, Eja? Hani kesal sama Rina karena selama ini sering dikerjain sama Rina. Tiba-tiba aja Hani menyiram wajah Rina pakai air kembang. Setelah itu Rina menjerit-jerit ketakutan. Ketakutan kenapa? Rina Aku menarik-narik tangan mamaku. Aku benar-benar bisa melihat sosok pocong dengan wajah yang sudah hancur bercampur tanah. Mulutnya udah berbentuk tengkorak. Tulang matanya menganga bolong. Pocong itu melompat mendekati aku. Makin aku ketakutan, dia terus melompat mendekati aku. Sampai aku gak kuat di teror pocong itu, dan akhirnya aku pingsan. Rina! Rina masih terbaring pingsan di kamarnya. Beberapa kali dia seperti mengigau dan menangis. Mamanya Rina, yang aku panggil Tante Zul, terlihat cemas menatap anaknya. Aku bisa merasakan kecemasannya. Tante Zul menoleh pelan ke aku dan bertanya, "Benar Rina bisa melihat hantu?" Kelihatannya sih gitu, Tante. Hani punya kemampuan melihat hal-hal yang gaib, Tante. Kayaknya Hani kesel banget sama Rina karena selama ini Rina selalu ngerjain Hani. Hani kayaknya sengaja ngebuka mata batin Rina dengan menyiram air kembang ke wajah Rina. Kelihatannya air kembang itu udah dijampi-jampi gitu, Tante. Kalau cuma air biasa, pasti nggak ada efeknya. Habis disiram, Rina langsung bisa melihat apa yang dilihat oleh Hani. Ya Tuhan, kasihan banget anakku. Kok anakku sampai tega ngerjain Hani? Gara-garanya apa? Apa Hani suka iseng juga? Enggak, Tante. Justru kami yang sering iseng ke Hani. Di kampus,
Hani dijulukin Hani Kunti. Orangnya emang freaking banget, gak suka bergaul. Hobinya duduk di bawah pohon besar yang ada di pojok belakang kampus. Pernah dia dipaksa keluar kampus sama satpam karena sampai jam 11 malam masih duduk di pohon itu. Sebetulnya banyak yang suka ngerjain Hani Kunti, tapi yang dilakuin Rina cukup parah, Tante. Minggu lalu Rina kembali membuat Hani Kunti jadi bahan tertawaan teman-teman sekampus. Lenyap jalannya, derita akhirnya. Waktu itu udah agak sore. Api-api yang gelap, dingin menggoyahkan hati. Aku, Indri dan Imel menghampiri Hani yang duduk bersila di atas selembar kain batik. Tercium bau kemenyan yang bikin aku merinding. Meminum cahayanya, lenyap jalannya. Dia menyebarkan beberapa lembar kelopak mawar dan melati ke arah depannya, sambil terus bersenandung. Lalu dia berucap lirih sambil menatap kosong ke satu arah. Yang mati di sini, semoga tenang. Yang arwahnya masih di sini, semoga cepat pergi. Jangan ganggu kami. Pergilah. Pergi ke dunia kamu. Nyalain HP lo. Iya, ini gue lagi mau buka video. Aku mulai membuka aplikasi video dan merekam. Udah. Iya, udah. Buruan ngomong, Mel. Sabar dikit, kenapa sih? Jangan lama-lama di sini ah. Gue merinding tahu. Jadi orang kok pengecut. Makanya gue nyuruh lo yang ngomong. Gue nggak mau ngomong sama hantu. Gue juga ogah. Eza, lo aja deh yang ngomong. Gue males ah. Ih, enggak ah. Gue takut. Lo lihat tuh. Ih, si Hani nakutin banget tampangnya. Sampai gemeter gue ngelihatnya. Wajah Imel kelihatan pucat. Aku tahu, Imel juga takut. Tapi gak ada lagi yang berani ngomong sama Hani. Udah, buruan lo ngomong, Mel. Si Eza kan sambil ngerekam video. Lo ngeliat apa sih, Hani? Kok kayak ngomong sama angin? Di sini masih ada arwah-arwah yang gentayangan. Matinya gak diterima. Gak punya amal. Gak punya kebaikan. Gak bisa masuk alam kematian. Gak ada yang doain. Di belakang kamu juga ada. Satu. Kayak genderuwo. Hah? Di belakang gue? Genderuwo? Iya. Lagi gelendotan di punggung kamu. Hitam.
seram. Rambutnya panjang. Badannya penuh belatung. Aku melihat Indri sangat ketakutan. Dia mengibas-ngibaskan punggungnya dengan panik. Yang bener loh. Jangan nakut-nakutin gue dong. Banyak makhluk halus yang suka sama kamu. Karena kamu gak pernah sholat. Jorok. Suka mempermainkan orang dengan janji-janji palsu. Menurut lo, hantu itu bakal ngikutin Indri sampai rumahnya nggak? Imel, lo nanyanya jangan nakutin gitu dong. Ih, biar tahu rasa lo. Dia cuman senang sama Indri kalau di kampus ini aja. Kalau keluar kampus, sudah ada hantu lain yang selalu ngikutin Indri dan bikin Indri selalu bernasib sial. Nanti, suatu saat, Indri akan lihat sendiri wujudnya yang seram, berbau busuk. Ih, ogah. Gue gak mau ngeliat hantu kayak gitu. Ih, udah. Lo tenang dikit, kenapa sih? Gila lo. Gimana gue bisa tenang kalau kayak gini? Emang lo mau digelendotin genderuwo kayak gue? Pada saat itu, mendadak muncul Rina. Rina membawa ember berisi tinta hitam. Melihat kehadiran Rina, aku udah siap merekam semua aksi Rina. Rina mengguyur Hani hingga sekujur badannya berwarna hitam. Rina puas. Hantunya udah nongol. Woi teman-teman, hantunya udah nongol nih. Ini nih di sini. Di depan lo semua. Aku dan Imel ikut tertawa geli. Beberapa teman kampus lain yang melihat aksi Rina ikut tertawa. Za, udah lo rekam belum? Beres. Cepet fotoin dia. Gue mau upload dia di IG gue. Bentar, gue ganti modenya dulu. Aku lalu memotret Hani dari berbagai sudut. Kocak banget. Hani kayak hantu kecebur got. Dia tuh cocok banget jadi patung. Patung? Patung apaan, Mel? Iya kan? Patung jago gosong. Hari itu, Hani jadi bahan tertawaan anak-anak sekampus. Apalagi dia gak punya baju ganti. Jadi dia masuk kelas dalam keadaan sekujur badannya dilumuri tinta hitam. Dosen meminta Hani keluar kelas dan membawanya ke ruang dosen. Aku gak tahu apa yang dilakukan pihak kampus ke Hani. Tapi dengar-dengar sih, dia aman-aman aja. Rina juga gak pernah dapat teguran karena aksinya yang konyol itu. Tapi keesokannya, kami semua heboh ketika aku mengabarkan bahwa semua foto Hani hilang dari HP-ku. Yang bener, Za. Kemarin HP lo gak mati kan? HP gue udah full dicas. Layarnya aja terang benderang. Kan HP-nya ada di depan mata gue. Gak mungkin dong gue ngerekam dalam kondisi HP mati. Memori lo? Memori gue masih banyak yang kosong. Makanya gue santai aja ngerekam video. Terus videonya gimana?
videonya hilang juga. Kok bisa sih? Tapi kok cuma foto-foto Hani di HP lo doang yang hilang? Gue udah tanya anak-anak kampus. Foto dan video Hani di HP mereka juga hilang. HP lo doang, Mel, yang belum gue cek. Coba Mel, lihat HP lo. Kan lo kemarin ikutan motret juga. Bentar ya. Email buru-buru ngambil HP-nya dan memeriksa file foto atau video di aplikasi memori. Dan ternyata semua foto Hani Kunti di HP email juga hilang. Gak ada. Foto Hani Kunti hilang juga dari HP gue. Gue kemarin motret dia 5 kali. 1 pun gak ada yang selamat. Kami semua berbagi pandang bingung, tegang, dan cemas. Kok bisa hilang ya? Jangan-jangan... Rin, coba lihat foto Hani yang udah lo upload di IG. Oh iya, sebentar. Rina cepat-cepat membuka HP-nya dan memeriksa IG-nya. Aku masih gak habis pikir, gimana caranya foto dan video Hani bisa hilang dari HP kami semua. Gak ada. Hilang juga, guys. Kami semua kaget dan mulai khawatir. Kok bisa hilang dari IG lo ya? Lo hapus gak? Gak mungkin lah gue hapus, Mel. Orang yang nge-like sama yang komen udah 200 orang. Gue tuh ngupload dia di IG itu biar dia jera, biar dia berhenti jadi orang yang nakutin. Seinget gue simpen juga dia di TikTok. Coba lo cek. Oke. Rina buru-buru mengecek TikToknya. Kami semua menatap ke HP Rina dengan tegang dan penasaran. Ini dia nih. Kayaknya ada deh foto Hani Kunti di TikTok gue. Ini dia nih. Tuh, masih ada. Coba lo buka. Rina membuka foto Hani dari file TikTok. Tiba-tiba terdengar jeritan dan tawa Kunti yang menyeramkan dari HP Rina. Sontak kami semua menjerit kaget. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Saking kagetnya, HP Rina sampai terlepas dan terpental ke depan meja. Gue takut. Sama, gue juga. Iya Tuhan. Sampai lemes gue denger ketawa Kunti. Rin, buruan deh. Lo hapus fotonya Hani Kunti dari HP lo. Jangan sampai lo mimpi buruk gara-gara dia. Rina malah diam aja. Di kepalanya seperti ada satu hal yang lain. Jangan-jangan dia udah nge-hack HP gue. Atau nyuruh orang nge-hack HP gue. Mesti gue balas tuh anak. Gue bakal ngerjain dia lagi. Selang beberapa hari kemudian, aku, Rina, Email dan Indri berkumpul buat ngejalanin rencana lain ngerjain Hani. Rina bilang kalau dia udah punya ide. Kami ngumpul di teras samping perpustakaan yang sepi. Wajah kami berubah serius waktu Rina mulai bicara. Gue pengennya anak freaking itu gak bergaul lagi sama bangsa hantu-hantuan. Gue rasa banyak anak di kampus ini yang terganggu sama kelakuan yang aneh. Termasuk gue. Gue sangat terganggu sama kehadiran si Kunti freaking Hani. Harusnya kita bisa duduk-duduk tenang, neduh di bawah pohon besar di belakang kampus itu. Sekarang kita semua seolah-olah sepakat bilang kalau pohon itu angker. Padahal yang ngeliat di situ ada hantu kan cuma si Hani Kunti doang. Bener juga sih. Kita jangan sampai ikut-ikutan nyebar hoaks kalau pohon itu angker. Tapi gue gak pengen aksi lo ini sampai kedengeran pihak kampus. Lo ngerti lah maksud gue. Iyalah Rina, kalau bisa jangan terlalu heboh. Bahaya. Gue denger-denger pas dia dibawa ke ruangan dosen, dia sempat diinterogasi siapa yang nyiram tinta itu ke badannya. Tapi dia nggak mau ngomong.
Takut sama Rina kali. Wey, jelas dong. Gue tuh kalau ngerjain orang gak asal sekedar ngerjain. Gue pengen ada efeknya ke orang itu, termasuk ke Hani. Gue pengen itu anak sih mikir, supaya gak nakut-nakutin orang sekampus lagi. Oke deh, gue setuju sama omongan lo. Terus apa rencana lo? Rina baru saja mau ngomong, tiba-tiba entah dari mana muncul Hani Kunti dengan teriakan keras. Sambil berteriak, Hani menyiram Rina pakai gayung yang berisi air kembang. Apa-apaan kamu nyiram-nyiram aku pakai air kembang gitu? Udah gila ya kamu ya? Hani gak peduli dengan ucapan Rina. Dia kembali menyiram Rina dengan air kembang. Semua yang tertutup terbuka. Terbuka. Semua yang menghalangi jadi nyata. Nyata. Tolong! Jadi nyata. Nyata. Tolongin gue! Indri dan Imel segera menangkap tangan Hani. Ngapain lo nyiram-nyiram temen gue pakai air kembang? Nyata. Lo mau nyantet dia ya? Lo jangan macem-macem ya. Mau lo dilaporin ke polisi? Pergi lo dari sini. Pergi. Tapi Hani kelihatannya acuh saja dengan segala omelan kami. Dia terus tertawa seraya berteriak-teriak. Nyata. Biar nyata. Biar dia bisa lihat apa yang aku lihat. Semuanya terbuka mulai sekarang. Terbuka. Selesai berkata-kata, Hani Kunti Freaking itu melangkah pergi sambil terus tertawa. Terbuka. Kami semua berbagi pandang, kecuali Rina. Rina menggeleng-gelengkan kepalanya seperti pusing. Rina, lo kenapa? Rina nggak menjawab. Dia terus menggerak-gerakkan kepalanya. Rina juga mengedip-ngedipkan kedua kelopak matanya dengan cepat. Sesekali dia berhenti. Lalu dia kedip-kedipkan lagi dengan cepat. Rin, lo kenapa? Rin, lo baik-baik aja kan? Gak tahu nih. Kok di depan gue kayak gelap gitu? Kok kayak ada bayang-bayang gitu di depan gue? Bayang-bayang gimana? Itu bayangannya berpindah-pindah. Ada banyak. Itu tuh ada yang pindah ke belakang lo, Mel. Di belakang lo. Hitam. Besar. Tambah besar, Mel. Ada mukanya, Mel. Serem. Matanya melotot ke gue, Mel. Di belakang gue nggak ada apa-apa, Rina. Itu di belakang lo, Mel. Ada bayangan hitam, tinggi. Jari tangannya kotor. Kuku-kukunya panjang. Matanya merah melotot, Mel. Kupingnya lebar kayak gajah. Ih, gue takut. Rin, lo kok jadi aneh? Jangan mendekat. Di belakang lo juga ada hantu. Kayak genderuwo. Rambutnya panjang. Mukanya hitam. Badannya
mirip omongannya Hani. Gue nggak bohong. Dia di belakang lo. Di belakang lo beneran ada. Ngegelendotin punggung lo. Rina, lo kenapa jadi aneh gini? Lo juga. Di belakang lo, Za. Ada pocong. Mukanya hancur, Za. Tangan-tangannya udah jadi tengkorak yang dikerebutin semut. Baunya busuk banget. Rina, lo jangan nakut-nakutin kita gitu deh. Gue gak nakutin. Gue bener-bener bisa lihat semua yang ada di dekat Allah. Astagfirullahaladzim. 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 Kenapa gue bisa ngelihat makhluk-makhluk gaib kayak gini? Ya Tuhan, gue bisa lihat semuanya. Mereka banyak. Gak ada. Itu di sana ada. Di atas bawahnya itu juga ada. Ada banyak. Ada banyak. Ya Tuhan, gue takut. Gue takut. Tolongin gue. Astagfirullahaladzim. Tante Zul menangis mendengar cerita aku. Aku nggak tega lihat Tante Zul nangis. Aku pura-pura pamit keluar buat ambil air minum. Di luar kamar, aku menghela napas berat. Hatiku berucap lirih, batinku berucap sedih. Rina mau ngejahatin orang, gak taunya dia sendiri yang kena dijahatin. Auto karma buat Rina. Sekarang Rina menderita ketakutan. Rina gak biasa melihat pemandangan seram dari makhluk-makhluk halus. Dia pasti bakal kesulitan menghadapi kenyataan baru yang nakutin ini. Tiba-tiba terdengar HP-ku berbunyi. Telepon dari Indri. Aku mengangkatnya. Za, gimana keadaan Indri? Dia masih pingsan. Astaga, lo balik lagi gak ke kampus? Aku baru aja mau jawab. Pintu kamar dibuka. Muncul Tante Zul. Sebentar, Ndri, ada mamanya Rina. Ntar gue telepon lagi ya. Aku mematikan HP dan menatap Tante Zul. Bawa Tante ke kampus kamu. Tante mau ngomong sama Hani. Baik, Tante. Saya siapin motor saya dulu ya. Pakai mobil Tante aja. Tante mau bawa Rina. Tapi Tante, Rina udah siuman. di dalam mobil, Rina yang sudah siuman gak berani membuka matanya. Rina menangis ketakutan. Kamu udah ngelaporin kejadian ini ke kampus? Belum, Tante. Menurut aku, persoalan ini sifatnya pribadi, Tante. Iya, Tante setuju. Hani itu emang freaking banget, Tante. Banyak yang bilang kalau dia itu orang stres.
Dia suka nyemilin kembang melati di bawah pohon besar di kampus, Tante. Astaga, kok kayak artis Susana yang suka main film horor itu ya? Kayaknya Hani lebih parah dari artis itu, Tante. Artis itu kan cuma akting di film. Sementara Hani bener-bener ngelakuin makan melati itu. Di kampus nggak ada yang mau temenan sama Hani. Terus, Rina ngebully Hani? Aku menoleh ke Rina. Rina membuka matanya dan protes ke mamanya. Aku tuh nggak pernah ngebully dia, Ma. Aku tuh ngerjain dia supaya dia tuh melek kalau kelakuannya bikin resah orang lain. Kalau dia emang freaking, harusnya dia nggak usah nunjukin ke kita tingkah lakunya itu kan, Ma. Harusnya dia tinggal di tengah hutan kek, atau di dalam goa kek. Dia tuh nggak cocok tinggal di tengah kota kayak kita. Aku heran melihat Rina tiba-tiba terdiam menatap ke depan. Lalu mendadak, Rina berteriak. Tante Zul kaget mendengar teriakan Rina. Tante Zul langsung ngerem mendadak dan membanting setir. Terdengar bunyi ban mobil berdecit-decit. Aku dan Rina terlempar ke samping akibat ayunan mobil yang keras. Kami menjerit. Tak berapa lama, terdengar mobil di belakang membunyikan klakson dengan keras. Napas kami terengah-engah. Tante Zul mengomeli Rina. Kamu apa-apaan sih? Kamu bisa bikin kita semua kecelakaan parah. Tahu nggak? Maaf, Ma. Tadi aku lihat ada pocong di depan kaca mobil. Aku terbelalak mendengar penuturan Rina. Tangannya masuk ke dalam mobil mau nyekek Mama. Tiba-tiba, Rina kembali teriak. Ma! Di belakang Mama ada orang, kepalanya penuh ular. Awas, Ma! Dia mau memukul Mama. Tante Zul panik. Namun akal sehatnya masih bisa bekerja dengan baik. Tante Zul mengambil selampe dan kemudian mengikat mata anaknya. Maafin Mama, Nak. Kalau setiap saat kamu melihat hantu, bukan kamu saja yang akan celaka. Orang lain juga akan celaka. Melihat situasi ini, aku jadi iba pada Rina. Aku menyesal. Selama ini udah mendukung banyak kelakuan konyol Rina ke Hani. Harusnya aku melarangnya. Mama yakin Hani juga nggak kepengen bisa ngelihat makhluk halus. Tapi Tuhan memberikan dia karunia seperti itu ke dirinya dan dia nggak bisa nolak pemberian itu. Terus seenaknya kamu menghukumnya dan menyebutnya sebagai orang aneh. Apa pantas kamu menghukum orang dengan cara seperti itu? Enggak, Ma. Aku salah, Ma. Aku nyesel menilai orang seenaknya. Ternyata nggak enak bisa punya kehidupan kayak Hani. Aku bener-bener nyesel udah ngerjain dia selama ini, Ma. Itu yang Mama harapkan dari kamu. Kamu mau mengakui kesalahan kamu. Mama juga berharap Hani mau memaafkan kamu dan menutup pintu batin kamu yang dia buka. Aku menghela napas berat. Bukan cuma Rina yang harus minta maaf. Aku, Indri, dan Imel juga harus minta maaf pada Hani karena udah ikut-ikutan ngerjain dia. Semoga aja Hani mau memaafkan kami.